Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengklarifikasi dan menjelaskan tentang video saya yang menanggapi atau mengomentari Kiai Haji Idrus Romli, videonya yang ini ya, ataupun tahun terakhir ya. Di situ kan ada beberapa komentar. Ada begini salah satu komentarnya. Kenapa suara disamarkan atau jangan-jangan didubbing agar perkataan sebenarnya lain dari yang didengar ya. Ini sebenarnya kenapa kok suara dari video Kiai Haji Idrus Romli itu dirubah, bukan bahasanya didubbing atau bahasanya itu mungkin ya didouble, sehingga nanti teman-teman yang mendengarkan video saya itu tidak mendengarkan atau tidak memahami seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Itu bukan seperti itu tujuannya. Tujuannya video dari suara ya, video dari Kiai Haji Idrus Romli itu dirubah karena agar tidak terkena copyright atau hak cipta, mungkin bahasanya seperti itu. Sebab kalau nanti gak dirubah, itu kasusnya saya, itu kena hak cipta, jadi harus dihapus videonya nanti. Kan saya yang sudah diupload kemudian dihapus. Kemudian juga ada yang berkomentar ya, yang komentar ya, semoga selalu sehat Ustaz ya, terima kasih. Yang mendoakan baik, terima kasih. Yang berkomen-komen jelek ya, terima kasih juga. Kalau mencaci saya hapus, itu tidak pantas kalau mencaci itu. Juga ada yang menarik ya komentar-komentarnya itu. Salah satunya yang begini. Seiring berjalan waktu, pola pikir semakin cerdas, orang-orang juga akan memahami tentang beda antara habaib dan sayyid atau sayyid syarif. Si Rizik Syihab di sini sebutnya begitu ya, atau Habib Rizik Syihab pernah bilang tentang memalsu nasab Habib dan mewajibkan tes DNA bagi Habib palsu tersebut, lalu menghubungkannya dengan pongkol-pongkol Quraisy yang notabene DNA mereka berhaplu grup J. Pada kenyataan adalah Habib itu sebuah gelar keturunan dari klan Bani Alwi atau Alawi saja, sedangkan Sayyid Syarif itu adalah gelar untuk keturunan dari Ahlul Bait Rasulullah Muhammad SAW. Duriyah Ahlul Bait tidak ada yang mengajarkan kekristenan, tetapi kalau duriyah Ba'alwi kebanyakan DNA mereka berhaplu G, dan tidak sedikit dari kaum Ba'alwi yang menjadi pendeta baik di Yordania, Yaman, Suriah, Libanon dan lain-lain. Di Indonesia misalnya adalah pendeta Habib Habib Riwu Assegaf. Jadi dari komentar ini ya bisa kita simpulkan begini mungkin ya. Dari pengomentar ini begini, dari Yusuf Dawia, ini mengatakan bahwasanya kalau duriyah Rasul itu tidak ada yang sesat begitu. Kalau yang bukan duriyah Rasul itu sesat begitu. Ini sebenarnya kalau versi saya tetap harus didukung dengan data atau ibarat ya. Benar tidak seperti itu ya. Itu biar lebih valid, biar teman-teman itu ketika mengadopsi atau mencerna, memahami bahasa seperti ini, mereka memahami dengan oh ternyata ada landasan ibaratnya, oh ternyata ada hujah, ada dalilnya begitu. Tidak hanya sebuah narasi. Kalau cuman narasi omon-omon, sebenarnya semua orang itu bisa. Seperti begini, ketika dua orang atau dua kubu ini saling bertikai, kemudian dua kubu ini saling menjustifikasi atau saling menuduh ini dan itu pada kelompok satu dan yang lainnya, dan juga begitu yang lainnya, maka ini kalau tidak disertai dengan dalil maka akan berkelanjutan seperti itu. Dan juga apabila kapasitas keilmuannya itu berbeda, akan berkelanjutan seperti itu. Yang satu nanggapi dengan ibarat, satunya cuma narasi, melintir kata ini dan itu kan repot, tidak akan selesai. Sebenarnya ya harus ada yang ngalah gitu. Dan sebenarnya diskusi itu bukan kalau gini kita bahasakan diskusi ya, tidak ada sebenarnya mencari menang dan kalah atau tujuannya menang dan kalah,
tapi yang dicari adalah izharul haq, tampaknya satu kebenaran. Makanya rata-rata ulama itu yang memperbolehkan berdalil atau bermujadalah itu adalah salah satu syaratnya adalah menerimanya satu kebenaran dari pihak lawan. Jadi kalau lawan yang kita ajak diskusi itu memang punya dalil yang bagus atau benar, ya kita terima. Dan sebaliknya begitu ya. Tidak bersyukur dengan dalil kita pada dalil kita itu sebenarnya lemah begitu ya, atau bisa dibantah dan antara dalil yang mensahihkan begitu. Ya kalau pendapat itu khilaf atau berbeda ya nggak jadi masalah itu ya. Boleh diambil salah satunya. Kemudian komentar yang kedua, ada yang mengatakan begini, para kiai sekarang kebanyakan wali mungkin jadi selalu berhusnudzon sama Ba'alwi karena wali jadi tidak sempat meneliti kitab-kitab Ba'alwi. Padahal dalam kitab-kitab Ba'alwi banyak ajaran yang keluar dari ajaran pesantren Nahwu aja. Ya, kalau ini ajaran menyimpang bahasanya itu, mungkin bahasanya terlalu pemasarannya itu atau di dalam menarasikan itu terlalu terlalu berlebihan, mubalaghah. Itu memang saya menemukan sendiri itu ibarat yang seperti itu. Sering dibahas di komal-komal tok-tok sebenarnya. Teman-teman yang sebenarnya pengen istilahnya itu ngobrol santai, mendalami bahasan saya itu tidak ada unsur yang lain, cuma ingin unsur pengetahuan atau berdiskusi, ke tok-tok teman-teman itu. Banyak di sana. Ya saya juga ada di sana, banyak teman-teman yang berdiskusi di sana ya. Ya asalkan diskusinya itu gak caci maki, gak rendahkan orang. Kan kadang ada begini konsep orang itu bermujadalah atau bermusyawarah itu bukan tujuannya, bukan mencari kebenaran atau bukan ilharul haq, tapi tujuannya adalah saya menang kamu harus kalah gitu. Kalau begitu ya bukan tujuan yang benar begitu. Ke tok-tok teman-teman itu banyak di sana, kita bisa sharing-sharing untuk diskusi. Kemudian juga ada yang begini, yang mungkin yang lucu bahasanya begitu. Ini ya dengan bahasa-bahasa yang ditampilkan begini ya. Ngapain juga ini dari Royhan Maris mengatakan begini, ngapain juga di Rabi'ah Alawiyah diadakan bahasa masail, aneh begitu. Sementara Rabi'ah Alawiyah itu sendiri adalah Bahrul Masail. Mungkin Bahrul Masail itu ya kita nyebutnya dengan bahasa kita gudangnya permasalahan begitu. Inilah komentar-komentar yang ada di video saya yang mengomentari Kiai Haji Idrus Ramli ya. Kemudian ya banyak seperti itu ya. Kalau yang mencaci maki saya hapus ya, karena teman-teman itu kalau kita mau diskusi dengan orang itu gak usah caci maki, cukup bantah dalilnya, kamu kasihkan dalil itu cukup. Kalau dengan orang yang caci maki untuk merendahkan, saya malas sebenarnya diskusi seperti itu, karena ya bukan masalah yang didapat di dalam diskusi itu, tapi satu menghina begitu. Ya saya tahu bahwasanya ada bahasa yang menurut orang itu tidak merendahkan, tapi menurut orang lain itu merendahkan ada. Makanya seharusnya kita meriayah, menjaga hal itu ya. Makanya di dalam berdiskusi itu orang harus tahu bagaimana cara diskusi. Di diskusi itu makanya niatnya bukan dalam mengalahkan atau saya menang kamu harus kalah, tapi bagaimana juga di sana ada pelajaran bagaimana kita bisa menghargai orang lain yang beda pendapat dengan kita. Gak mesti orang yang beda pendapat dengan kita harus kita kalahkan begitu, gak ada seperti itu. Orang harus begini juga, berjiwa berjiwa legowo. Jadi orang yang berbeda pendapat dengan kita itu ya harus kita terima perbedaan itu. Ada yang seperti itu. Gitu. Ya mungkin itu ya dari komentar-komentar yang saya bacakan ya. Sebenarnya banyak ya. Pokoknya kalau kalau mencaci atau dengan bahasa yang menghinakan orang, saya hapus di komentar YouTube saya, kan itu menunjukkan ketidakdewasaan seseorang yang cerdas atau pintar menurut saya itu, baik secara emosional atau secara agama, itu bukan orang itu membela sesuatu pendapat atau keyakinannya itu bukan dengan
bersembunyi dengan bahasa mencaci atau merendahkan orang, tapi bersembunyi atau pakai dalil, pakai dalil dan pakai hujah begitu, entah Al-Quran, hadis atau aqwalul ulama yang biasa disebut sebagai ijma kemudian qiyas begitu. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.